Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari YB Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 11 sampai 15 Agustus 2025. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi minggu lalu. Composite dalam satu minggu kemarin, dia minus 0,06. Jadi ISG tuh masih koreksi ya. Ya walaupun koreksinya tipis-tipis kayak minggu lalu di 0,08, minggu ini di 0,06. Tapi kalau kita perhatikan dalam weekly-nya ya itu dalam per daily ya itu sebenarnya ISG tuh nggak enak karena open di atas, close di bawah. Open ini kebetulan hijau, tapi ini open, close, open di atas, close-nya di bawah. Jadi nggak kemana-mana gitu. Justru cenderung ya ini kalau kalian yang belinya waktu pagi terus jualnya waktu sore itu rata-rata kepukul gitu. Even sebenarnya kalaupun kalian belinya sore jual pagi itu pun beberapa emiten juga nggak dapet di harga bawah ya. Jadi memang ya seperti di MMU gue bilang ISG kecenderungannya memang masih jelek sampai ya ini jadi penentu ya. Tanggal 8 atau tanggal 11-nya ini perhatiin nih, ini kan candle-nya lebar ya di atas. Nanti kita bahas untuk minggu depan gitu. Nah, ISG dalam satu minggu minus 0,06. Bagaimana rekomendasi kita? Yang pertama ada MTech. MTech Senin di sini, Senin. Low 655. Ya, masuk area entry 640 sampai 665. Ini gue bilang memang di minggu lalu ini harusnya kenceng dan ternyata beneran kencang dengan tertingginya 880 ya. 880 highest, ini 715. Ya picuan yang ngambil MTech gitu. Gue yakin kalian masuk ya karena ya gue juga nyaranin masuk kan. Next yang kedua ada Harum Senin itu udah lompat di sini, low 850. Nggak masuk area entry tapi langsung lompat dengan tertinggi di 900 ya, jadi udah kena R2 nya, jadi ini invalid karena dia pagi udah langsung lompat. Next yang ketiga ada Breeze Senin di sini ya, low 2720 masuk area entry, Carlos 2680 nggak ada dengan highestnya 2810, jadi udah kena 2800 2810 ya, plus minus 1 tick harusnya dapat profit. Next SSIA Senin di sini low-nya close 2420, sayangnya ini kena ya 2430, kalau enggak ya ini lumayan mantulnya highest 2650 gitu. Ya cuma ini nggak apa-apa 2430, close-nya 2420. Ini kita cut loss. Yang terakhir KLBF juga sama Senin di sini. Low-nya 1390, close 1415, jadi masih masuk area entry ya. Tertinggi R1 1500, dia nggak nyampe 1500 dengan hari Selasanya close 1415 masih masuk. Terus Rabunya close-nya 1395 nih ya, kena 1395, jadi exit aja. Ini cut loss tipis. Nah, dalam satu minggu kemarin portofolionya dibagi 4. Oke, sip. Jadi range portofolio masih hijau ya, 0,63 sampai 8,54. Gue yakin kalian di rentang 4%, 5% harusnya, karena ya MTech-nya itu ini kan soalnya mentok R2-nya 715, tapi kayak ngikutin tabel ya masih ngehold. Bahkan hari Jumat kan waktu dia koreksi di bawah 800, gue bilang kumpulinnya mumpung di bawah 800 masih bisa masuk gitu ya, dan ternyata closing di 880. Happy cuan semuanya untuk satu minggu kemarin di saat ISG lagi susah. Makanya gue selalu bilang ke kalian, sebenarnya bukan masalah ISG-nya mau kemana, masalahnya adalah sahamnya yang kalian pilih itu bener apa enggak. Karena kalau enggak, even kalian beli banking deh misalnya gitu ya, kalau kalian lihat banking BMRI gitu ya, nah Seninnya sempat di sini masih bagus nih. Kalau BBRI balik lagi nih ke bawah, BBNI ya masih bagus gitu. Cuma ya ada banyak emiten-emiten juga yang kenanya terus habis itu turun pelan-pelan ya. Kalau contoh kayak BBRI deh. Nah, ini udah di bawah lagi nih secara closing gitu. Dan minggu depan chance untuk turunnya masih cukup besar gitu. Jadi ya even ya ISG jelek, kalau kalian pilihnya MTech juga kenceng. Memang
lebih susah untuk mencari emiten-emiten yang jalan. Cuma kan ya kita masih dapat ya, kayak Harum sebenarnya masuk Harum di Jumat minggu lalu dapat tuh R2 900 gitu. Cuma kan secara mingguan nggak masuk. Tapi apakah Harum itu ada di rekomend? Ada. Di hari Jumat itu gue ada ngajakin ayo masuk yuk Harum yuk gitu, dan ternyata Seninnya langsung gap up dan kenceng gitu ya. Jadi yang masuk Jumat kemarin juga mestinya cuan karena Harumnya memang udah dimention ayo ngumpulin gitu, ayo masuk gitu. Breeze, nah Breeze juga di sini dapat gitu ya. Ya mungkin kena di SSIA, kena di KLBF, cuma ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Dengan overall tuh masih positif ya. Yang penting tuh itu. Oke, kita masuk ke minggu depan, composite. ISK. Nah ISK ini akan jadi area penentu. Jadi kalau gue bilang ini jadi supportnya, ini jadi resistance-nya. Nah, akan kemana area ISK itu tergantung nanti ISK close-nya di atas ini atau di bawah ini gitu. Jadi kalau dia close masih di break lagi supportnya yang candle hari ini gitu ya, mungkin sama besok deh, sama tanggal 11. Nanti tanggal 11 kita akan lihat candlenya seperti apa. Nah tanggal 11 itu kalau dia lebih lebar daripada tanggal 8 berarti dia akan jadi acuan high dan low-nya, dia nge-break ke atas apa nge-break ke bawah. Tapi kalau tanggal 11-nya itu candlenya di dalam candle merah ini, berarti ya yang tetap jadi acuan nanti candle tanggal 8-nya ini. Ya, perhatian ini baik-baik. Gitu. Jadi kalau dia nembus ke bawah ya berarti lanjut lagi ke bawah. Kalau dia nembus ke atas ya mungkin bisa langsung running lagi nih ke atas. Cuma rada berat ya kalau diperhatiin ya, karena ya PP juga MSCI udah keluar beritanya tadi pagi, udah pada dibanting take profit gitu ya, karena dia udah naiknya cap up gitu. Banking juga belum ada tanda-tanda perlawanan arah gitu. Jadi chance untuk turun itu masih terbuka. Tapi balik lagi, mau ISK turun juga kalau kalian milih sahamnya benar ya tetap cuan gitu. Gue mau ngajak kalian join di YBPS Topik. Kalian bisa kontak nomor yang tertera di video ini, Dina 0816360059. Fasilitas yang gue berikan ada grup Telegram khusus nasabah, ada kelas free bulanan, monthly market update, dan akses kelas berbayar seperti Stock School, RTOB, dan lain-lain. Dan akan gue usahakan ada live trade, tapi gue nggak janji. Kalau ada, gue bisa lakuin. Gue bakal kasih kalian arahan buy and sell, at least bisa ngebantu kalian yang senang fast trade. Oke? Ya, kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama ada MDKA. Nah, MDKA kecenderungannya masih bertahan ya. Kalau kita lihat weekly, ISK tadi minus, ini masih plus 0,82 gitu. Jadi masih cukup bagus secara weekly. Ya, ini stokastik ada sinyal buy, terus ini MACD masih sinyal sell tapi masih di atas 0, masih cenderung aman. Terus ini masih dalam rangkaian sinyal buy gitu ya. MA5 dan MA20-nya masih serangkaian sinyal buy gitu. Oke, area entry untuk MDKA gua gambar dulu. Low, high. Oke, nah MDKA range entry sini aja lah ya. 2390 sampai 2460. Jadi nunggu dikit. Cut loss 2370, R1 kita ambil tengah sini 2550, R2-nya 2640. Yang kedua, BWPT. BWPT juga masih belum kemana-mana. Gua ngarepin ini bisa gerak ya. Ini kelihatan banget area supportnya sekitaran sini. Highest-nya terdekat di sini, dan kalau dia nge-break ke sini. Nah, ini dulu nih 3 tahapannya ya. Jadi area entry untuk BWPT 111 sampai 115 lah ya gitu, masih dapat kok mesti ya. Cut loss di 109, R1 di 120, R2 di 128. Yang ketiga ada Dewa. Nah, Dewa juga sama, ini masih dalam area konsolidasinya dia. Kita ambil low-nya di sini, high-nya di pertama di sini dapat. Nah, ini dulu nih range sideways-nya ini nih ya. Jadi area entry untuk Dewa 216 sampai 222 closing kemarin. Cut loss 212, R1 234 aja, kurangin 1 tick. R2-nya kalau dia nge-break ke atas, highest-nya 244 ya. 244 aja nggak apa-apa. Lumayan 5 tick gitu. Oke, nah terakhir keempat ada UNVR.
Unilever juga masih dalam area konsolidasi dengan low-nya di sini. Resistance-nya kita ambil yang ini aja ya. Ini dalam rentang pergerakan harganya. Nah, area entry untuk Unilever 1700 sampai 1725 karena kan dia sideways ya. Jadi nunggu dikit nggak apa-apa. Cut loss-nya di 1690. R1 1790 ya, dekat-dekat 1800 gitu. R2 nya kalau dia break 1835 highest kemarin. Next yang terakhir MPPA. Nah MPPA kemarin sempat ngebreak terus koreksi naik. Nah ini koreksi, harapannya besok naik kenceng lagi nih Senin ya. Jadi area entry untuk MPPA 68 sampai 71 ya. MPPA 68 sampai 71, cut loss di 65. R1 peak kemarin 77, lumayan tuh, 71 ke 77 tuh hampir 10% ya. Kalau dia break 77 maka ke area sini nih 83. Oke, itu ya rekomendasi gue di minggu depan. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa belajar, kalian bisa terbantu, kalian semoga bisa mendapatkan cuan di saat ISG juga masih jelek. Thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.